Halo semua, perkenalkan nama saya Nicholas dari kelompok 3 Double English. Hari ini saya akan menjelaskan tentang fungsi Double English, yaitu input data depan. Nah, pertama mungkin kita akan mencoba lihat dulu dari programnya seperti apa. Nah, di sini saya membuat program tentang penginputan data mahasiswa. Nah, jadi kita coba ya dulu input data depan. Misalnya data pertamanya namanya Nick, lalu kotanya kurang, name-nya nah segitu. Lalu kita input lagi agar ada dua data, misalnya namanya Joe, kotanya di Jakarta, lalu name-nya apa saja lah, 23. Nah, lalu kita coba outputkan datanya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, data yang pertama kali diinput dia akan keluar nomor 2. Sedangkan data yang terakhir kali diinput dia akan muncul paling atas. Nah, jadi seperti itu input data depan. Kita coba dari codingannya seperti apa. Nah, jadi seperti biasa ya, kita masukkan library include iostream, include Kunio, lalu using namespace std. Nah, di sini kita baru mulai membuat struct-nya, yaitu struct data mahasiswa. Nah, di dalam struct itu terdapat karakter, yaitu nama, kota, dan nim yang saya input sebelumnya. Misalnya namanya siapa, kotanya, dan nimnya berapa gitu. Nah, di struct data mahasiswa ini ada pointer next dan pointer previous. Nah, fungsinya adalah nanti untuk agar nodenya bisa ke next dan juga ke belakangnya, yaitu previousnya. Nah, di data mahasiswa ini juga ada pointer head yang berisi 0, tail yang berisi 0, dan pointer bantu dan temp untuk nanti akan saya jelaskan. Nah, kita akan coba ke fungsi utamanya dulu ya, main functionnya dulu gitu. Nah, jadi di sini ada in pilihan, lalu di-outputkan seperti tadi menunya, lalu masukkan pilihannya. Nah, di sini K1 itu fungsi input data depan. Nah, mari kita coba lihat fungsi input data depan tuh isinya apa aja. Yang pertama ada temp sama dengan new data mahasiswa. Jadi fungsi pointer temp tadi adalah untuk membuat node baru ya dari data mahasiswa itu. Nah, temp next sama dengan 0 dan temp previous masih juga 0. Jadi masih belum ada isi apa-apa. Nah, setelah ini baru user akan disuruh untuk menginput nama. Nah, jadi nama tersebut masuk ke temp yang tadi ya. Jadi itu sebagai node sementara atau node bantuan gitulah. Nah, kota dan juga name-nya semuanya masuk ke temp. Nah, lalu if head sama dengan 0, maka head sama dengan tail sama dengan temp. Nah, jadi jika head-nya belum ada, maka temp itu akan menjadi head-nya sendiri dan juga ekornya sendiri gitu. Jadi cuma satu data gitu. Nah, mungkin agar lebih jelasnya saya akan coba menjelaskan lewat paint gitu ya. Nah, jadi di sini kan dijelaskannya itu ya, sebentar. Nah, misalnya ini temp gitu ya. Yang pertama kan temp new data misalnya gitu. Nah, lalu kita input misalnya ini nextnya, lalu ini prevnya gitu belakangnya. Terus tadi kita input data namanya siapa, misalnya ini, terus Tangerang ya kotanya, lalu name-nya 3120 bla bla bla. Nah, karena datanya cuma satu, maka time ini akan menjadi head dan juga menjadi tail untuk dirinya sendiri, tail. Nah, sedangkan jika kita sudah masukkan node kedua gitu misalnya ya, nah kita akan membawa node keduanya. Nah, misalnya tadi kita masukkan yang Joe gitu ya, misalnya ini Joe, lalu Jakarta ya, lalu name-nya berapa gitu ya. Nah, jadi akan
menjalankan fungsi yang else ini, dimana temp next sama dengan head. Nah, jadi temp nextnya itu kita akan mau ke sini gitu. Jadi temp next itu sama dengan head. Nah, jadi headnya pindah. Headnya akan pindah ke sini. Ini sebagai head sekarang. Ya, lalu yang kedua, head ref sama dengan temp. Head ref sama dengan temp. Nah, jadi ini ke sini. Ini nextnya, ini nextnya ya gitu. Sama dengan temp. Nah, head sama dengan temp jadinya ya. Sekarang sudah terkumpul temp dan head di sini, dan ini sebagai TLS sekarang gitu. Jadi seandainya kita pengen masukin yang baru lagi, nanti sama tail akan tetap menjadi tail dan headnya nanti berarti yang baru gitu ya. Berarti node barunya akan menjadi head gitu. Caranya adalah memindahkan temp nextnya ke node yang baru gitu. Nah, jadi seperti itu fungsi input data depannya. Lalu sistem close sudah kelar. Kita lanjut, berarti kan tadi case satunya ya. Nah, case 2 nya ini untuk output datanya. Jika temp sama dengan 0 atau masih kosong gitu, berarti datanya masih kosong dia bilang. Nah, jadi dia meminta untuk user agar menginput datanya. Else output data itu jadi mengeluarkan data yang ada. Caranya dengan jika head tidak sama dengan 0, maka keluarkan dari headnya dulu, head namanya apa, kotanya di mana, dan juga nimnya berapa gitu ya. Jadi keluarkan dari head, lalu headnya next. Nah, terus dia lanjut terus sampai headnya tidak sama dengan 0, maka dia akan mengeluarkan nama, kota, dan nim secara berulang sampai datanya habis gitu ya. Nah, setelah itu break default jika user memilih angka lain atau menginput yang bukan 1 atau 2, maka sistemnya akan exit sendiri gitu. Ya, jadi itu untuk input data depan sepertinya sudah seperti itu. Untuk kelanjutannya akan dibantu oleh teman saya.